Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Nama saya Nur Fitra dan nama saya Debbie Rahayu di mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang dalam merancang media pembelajaran bahasa Arab itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar media tersebut lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, berikut adalah faktor-faktor utama yang harus diperhatikan. Nomor satu, faktor awal yaitu karakteristik peserta didik. Nah, yang sebagaimana kita tahu, tingkat pemahaman bahasa Arab peserta didik itu dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang pemula, ada yang menengah, ada juga yang mahir. Nah, itu semua memerlukan media yang sesuai. Misalnya, pemula memerlukan contoh-contoh sederhana dan dasar, sedangkan pelajar tingkat lanjut itu mungkin lebih memerlukan teks otentik dan kompleks. Adapun gaya belajar, beberapa siswa itu lebih baik belajar melalui media visual seperti gambar, video, audio, rekaman atau podcast. Ada juga siswa yang suka melalui aktivitas langsung atau praktek. Nah, media yang digunakan kita harus mendukung berbagai gaya belajar ini. Adapun motivasi belajar, media yang interaktif atau gamifikasi dapat meningkatkan motivasi siswa, terutama jika media tersebut itu dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau minat siswa. Nah, ada juga usia dan perkembangan kognitif. Usia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menangkap materi. Nah, peserta didik yang lebih muda itu cenderung lebih terbantu dengan media yang penuh warna dan animasi. Sedangkan siswa yang lebih tua lebih fokus pada materi yang mendalam dan analitis. Dan bagian kedua yaitu karakteristik materi bahasa Arab. Selanjutnya, aspek linguistik. Bahasa Arab itu memiliki aspek linguistik yang kompleks seperti tata bahasa, nahwu dan sorof, kosakata, serta fonologi. Nah, media yang dipilih harus dapat menjelaskan aspek ini secara efektif. Contohnya melalui media video, animasi bisa membantu menjelaskan struktur kalimat dalam tata bahasa. Sementara aplikasi atau perangkat lunak itu bisa membantu dalam menghafal kosakata. Selanjutnya, jenis teks. Nah, teks berbahasa Arab bisa berupa narasi, deskriptif, ekspositori atau persuasif. Media yang digunakan juga harus sesuai dengan jenis teks yang dipelajari. Misalnya, video untuk mempermudah pemahaman narasi atau infografis untuk teks ekspositori. Nah, budaya dan konteks karena bahasa Arab erat kaitannya dengan budaya Arab. Media yang digunakan sebaiknya memperkenalkan peserta didik kepada konteks budaya seperti dialog, cerita, atau film yang mencerminkan kehidupan sehari-hari di dunia Arab. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan berbahasa. Tujuan pembelajaran akan mempengaruhi media yang dipilih. Jika tujuan utamanya adalah keterampilan berbicara, maka media audio atau video interaktif lebih sesuai. Sedangkan untuk keterampilan membaca, bahan teks digital atau buku bisa lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu pencapaian kompetensi. Media harus dirancang untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan, baik dalam hal pemahaman bahasa, keterampilan komunikasi, maupun pengembangan literasi budaya. Kemudian yang ketiga yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan. Media yang digunakan harus dapat diakses dengan mudah oleh siswa, baik secara daring maupun luring. Media tersebut harus sesuai dengan kondisi ekonomi siswa dan ketersediaan fasilitas seperti internet atau perangkat teknologi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kendala dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi atau internet. Oleh karena itu,
Media pembelajaran yang dapat diakses secara offline atau menggunakan alat bantu sederhana harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya sumber daya. Terkadang kurangnya sumber daya seperti buku atau materi pembelajaran yang relevan dalam bahasa Arab bisa menjadi kendala. Guru perlu kreatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal atau membuat media mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu tingkat kesulitan bahasa. Bahasa Arab yang memiliki karakteristik yang unik seperti huruf hijaiyah dan perubahan bentuk kata. Hal ini bisa menyulitkan peserta didik sehingga diperlukan media yang secara jelas menunjukkan perubahan morfologi kata atau bagaimana cara pengucapan yang benar. Baik, selanjutnya contoh media pembelajaran. Yang pertama yaitu flashcard, berguna untuk pembelajaran kosakata. Yang kedua, aplikasi pembelajaran seperti Duolingo atau Memrise untuk latihan kosakata dan tata bahasa. Kemudian yang selanjutnya video pembelajaran, YouTube atau media interaktif lain yang menjelaskan konsep-konsep tata bahasa atau percakapan dalam bahasa. Kemudian yang selanjutnya buku teks digital atau fisik untuk memperkuat keterampilan membaca dan menulis. Yang selanjutnya yaitu audio dan podcast untuk melatih keterampilan mendengarkan dan pengucapan. Baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, guru dapat merancang media pembelajaran yang sesuai untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab secara efektif. Baik, sekian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Allahul musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kembali lagi di video selanjutnya.